pengen ada rasanya ketika naik panggung. Baik. Sini. Sebelah sini. Perhatian sama kamu. Silahkan dipanggil. Menurut Anda, mohon maaf, menurut Anda siapa gurumu yang selama ini, mohon maaf, yang sangat perhatian sama kamu? Menurut kamu, perhatian itu ada dua hal. Satu, nilai kebaikan yang ditanamkan, itu pun dengan dua cara. Dengan pakai sentuhan jiwa, kasih sayang. Dan yang kedua adalah dengan sesuatu yang, mohon maaf, pakai emosional sampai Anda merasa tidak tahan di madrasah. Silahkan Anda pilih di antara dua hal itu. Yang menurut Anda, mohon maaf, sangat berkesan. Silahkan dipanggil, tidak apa-apa, boleh, bebas. Dok nangis Yongki, ayo. Silahkan. Silakan di bawah, mic-nya di bawah. Silakan. Silakan. Cari minimal, mohon maaf, kalau Anda mencari sekian kadang posisi nggak di sini, silakan disebut. Mohon maaf. Mohon maaf, Bapak. Siapa? Pak Siswanto. Oke, luar biasa. Masya Allah. Pak Siswanto mana? Pak Siswanto. Anu jemput anak yang keluar tadi. Bapak Siswanto, luar biasa Ustaz. Monggo Ustaz. Mohon maaf Bapak Ibu Guru, seluruh karyawan TU dan juga seluruh anak. Kita bukan merekayasa. Kita bukan men-setting kegiatan sebelumnya. Mohon maaf. Ini spontanitas. Menurut Anda Yongki, Bapak Ibu Guru yang sangat berkesan dalam jiwanya, mohon maaf, bukan wali kelasnya, bukan guru kelasnya, bukan guru mapelnya. Tapi kita juga nggak tahu ada apa rahasia yang pengen disampaikan oleh Ananda Yongki dengan guru kita yang hebat ini. Silakan Ananda, kenapa Anda ada sesuatu yang berkesan dalam diri Anda kepada Pak Sis? Silakan dibunyikan pakai mic sehingga akan menjadi inspirasi dan motivasi pada teman kalian. Silakan di dekat ini. Silakan. Pak Sis, niku sangat berarti Pak. Kalau belajar tentang Pak Sis, kalau diwarai yang kesalahan apapun Pak Sis yang ngomong. Itu sebenarnya tanpa kita sadari kita belajar dari teman guru kita. Pendidikan itu sebenarnya apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar, dan dengan cara Bapak Ibu Guru yang beraneka macam bagaimana memberikan pendidikan itu. Dan memang kita sering ngobrol sama Pak Sis itu. Setiap pembelajaran di masjid dulu selama 1 tahun, Yongki ini tidak betah di dalam masjid. Justru betahnya di luar madrasah. Bisa itu di toilet, bisa di kantin,
Dan luar biasa, guru kita Pak Sis ini ketika ngajar olahraga menemukan Yongki seharusnya di kelas atau di masjid, tapi ditemukan di luar. Akhirnya apa? Tangan selalu melempar, tangan selalu melayang, tapi tujuannya cuma satu. Ananda tempat belajarnya tidak di sini, tapi di sana. Yang kedua, silaturahim ke rumahnya tanpa kita ketahui. Bahkan mendampingi larinya ya, atletnya ya nak. Iya Pak. Jadi prestasi anak itu hanya setiap guru yang tahu, bukan semua guru. Luar biasa, Masya Allah. Anak-anak yang menurut dohir kita adalah anak-anak yang sulit dikendalikan, tapi dalam hatinya ternyata masih ada kata-kata halus yang tidak bisa mengungkapkan apa yang harus diungkapkan pada gurunya. Oke, terima kasih. Tetap di sini. Sekarang untuk pinjam bentar. Oke, terakhir Pak Sis, mohon 1 kata, 2 kata, atau 5 kata untuk Ananda Yongki. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Hanya 1 kalimat untuk Mas Yongki setelah lepas dari MTSN 4 Magetan. Raih dan kejarlah mimpimu di tempat yang baru sesuai apa yang kamu bisa. Terima kasih Ustaz. Oke, selanjutnya kalau 9A, semua Bapak Ibu guru wali kelas 9, bahkan pengajar kelas 9 mesti selalu bermimpi untuk ditempatkan kelas yang unggulan, anak-anak yang cerdas, anak yang taat, mudah dikendalikan. Dan selalu, mohon maaf, selalu dijadikan sebagai acuan. Ini loh anak kelas orang pinter. Sedangkan yang lainnya yang justru membutuhkan perjuangan yang luar biasa, baik pun dianggap buruk, apalagi baik sudah nggak dianggap bagi kelas yang lain selain 9A. Maka hari ini kita akan bertanya kepada Ananda Melina Anggun. Ananda Melina Anggun, dipegang mic-nya, didekatkan. Sekarang Anda, mohon maaf, selama 3 tahun di sini selalu menorehkan prestasi untuk kebanggaan kita semuanya. Siapa menurut Anda guru yang paling berkesan sehingga Anda mengantarkan, mohon maaf, di puncak hari ini pun Anda kami perlakukan layak untuk mendapatkan apresiasi? Silahkan. Siapa guru yang berat Anda ucapkan terima kasih? Siapa nak? Bu Ufi, silahkan dijemput. Yang merasa Bu Ufi, namanya Bu Ufi. Yang merasa bernama Bu Ufi Samsiatul Khusufi. Yang merasa namanya Bu Samsiatul Khusufi, silahkan nak, dijemput. Turun, ya sana boleh. Prestasi atau kesuksesan seseorang itu tidak diraih dengan sendirinya,
mesti ada orang-orang yang berjasa besar di balik layar. Lebih dominan adalah sang ibu, dilanjutkan sang ayah, kemudian adalah bapak ibu gurunya. Dan saat ini kita belajar dari prestasi seorang anak itu lahir, dan kita yakini, hakul yakin, itu berasal dari guru-guru yang hebat. Dan ketemu anak-anak yang hebat, sehingga lebih mudah untuk menghebatkan itu. Maka Mbak Melina, coba diangkat mic-nya. Kemudian, kenapa Anda sangat berkesan dalam diri Anda dengan prestasi yang Allah amanahkan pada Anda, sehingga Anda memilih Bu Ufi? Kenapa? Silahkan sampaikan sama teman-teman Anda, sehingga mereka pun juga layak untuk menghargai siapapun orang berjasa dalam hidupnya. Kenapa, Nak? Karena Bu Ufi sudah membimbing saya sampai saat ini, sehingga saya menjadi seorang yang ada saat ini. Berarti luar biasa, Masya Allah, jawaban yang sederhana yang membimbing sampai saat ini. Sampai saat ini, bisa jadi nanti suatu saat nanti kalau Ananda sudah tidak di sini, masih menjalin konsultasi untuk melakukan bimbingan Ibu Ufi, Bu Ufi berkenan insya Allah, Ibu, ya. Luar biasa, Masya Allah. Oke, sekarang terakhir saya balik kasihkan sama ibu gurunya. Ibu sampaikan apa yang berhak Anda sampaikan kepada Ananda Melina Anggur. Sebelumnya saya memang tidak menyangka jika akhirnya nama saya disebut sehingga saya bisa di atas panggung seperti ini. Terima kasih kepada Ananda Melina, di mana kebersamaan kita memang dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Mbak Melina ini, mohon maaf, selalu saya repotkan. Di saat teman-temannya bermain, dia saya ajak untuk belajar. Dia mengorbankan banyak waktunya untuk mencapai cita-citanya. Pesan saya untuk Mbak Melina, tetap semangat, terus berkarya, terus berprestasi, jadi anak solehah, anak kebanggaan kedua orang tua di rumah. Ya, mungkin itu dari saya, Ustadz. Baik, terima kasih. Waktu yang disampaikan Pak Sis, terima kasih. Semoga terus menjadi kebanggaan untuk kita semuanya. Ibu Ufi, bangga.